Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, halo Adirekta. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Ini adalah lanjutan dari video yang pertama tadi, terkait analisis laporan keuangan TM pertama. Nah, pada kali ini, kan tadi kita ngebahas terkait konsep dasar dan strategi dalam melakukan analisis laporan keuangan. Oke, sekarang adalah video lanjutannya. Maka sekarang kita masuk ke tujuan analisis laporan keuangan. Nah, dalam tujuan analisis laporan keuangan ini, kita yang pertama itu menentukan credit value. Apa itu menentukan credit value? Yaitu bagaimana kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya maupun jangka panjangnya sehingga akan mempengaruhi nilai credit worthiness perusahaan dari suatu perusahaan yang ada atau yang perusahaan yang sedang dianalisis. Intinya ini sama kayak yang sebelumnya, cuman ini garis besarnya dari tujuan analisis laporan keuangan. Yang kedua itu terkait menentukan intrinsic value, yang tadi udah kita bahas juga di video pertama, terkait menentukan nilai real dari perusahaan dari performa di laporan keuangan dengan pendekatan valuasi. Oke. Nah, jenis-jenis dari analisis bisnis itu sendiri itu ada credit analysis, ada management and control, ada regulation, ada financial management, ada merger acquisition dan di divestitures, ada external auditing, ada director oversight, labor negotiation, dan equity analysis. Oke, jadi ini semua terkait garis besar dari tujuan analisis laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke inti bahasan kita di TM1, yaitu terkait Business Environment and Strategy Analysis. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas di video pertama itu ngebahas terkait ada 4 triangle financial statement analysis. Ya kan? Jadi di segitiga ini dimana terdiri dari 4 segitiga di dalamnya. Nah, yang paling atas ini atau di sebagai atap yaitu adalah Business Environment and Strategy Analysis. Oke, jadi lingkungan bisnis dan analisis strateginya itu seperti apa, strategi analisisnya. Nah, karena ini ada di puncak, di atap, dia itu sebagai dasar, sebagai acuan, dia dilihat sama segitiga lainnya. Karena dia dilihat di posisinya di paling atas, jadi dia adalah acuan, dasar, referensi dari segitiga lainnya, baik itu akuntansi analisis, entah itu financial analysis, oke, maupun analisis yang keempat atau analisis lainnya. Nah, jadi analisis yang utama atau triangle yang utama itu adalah Business Environment and Strategy Analysis. Ini sebagai acuan dari triangle FSA lainnya, sebagai dasarnya gitu loh. Nah, sekarang kita bahas terkait Business Environment and Strategy Analysis. Yang pertama kita bahas dulu terkait Business Environment and Strategy Analysis-nya. Oke teman-teman. Nah, terkait lingkungan bisnis atau business environment, yang pertama kita harus tahu dulu hambatan bagi pendatang baru. Maksudnya apa? Jadi tinggi rendahnya hambatan keluar masuk pasar itu menentukan tingkat persaingan di pasar. Jadi semakin ketat persaingannya, saat melakukan comparative analysis harus lebih konservatif. Apa itu comparative analysis? Nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Tetap di TM1, tapi nanti akan ada di bagian bawah, bagian tools analysis. Oke, di tools analysis itu ngebahas terkait comparative analysis salah satunya. Nah, semakin mudah perusahaan keluar masuk pasar, semakin tinggi persaingannya. Beda dengan monopoli. Kenapa? Kalau di dalam suatu industri yang sama, oke, contohnya industri yang sama, dan itu mudah keluar masuk, ya berarti persaingannya itu makin ketat. Otomatis laporan keuangan yang ada itu belum tentu akan mencerminkan suatu laporan yang benar gitu. Kenapa? Karena ada pesaing baru yang gampang masuk. Contoh gini, aku buka suatu warung makanan, ya kan? Nah di situ tuh kan gampang tuh keluar masuk industrinya, masuk keluar makanan, warung makan tadi. Nah contoh aku buka warung makanan A. Nah kalau si B ini gampang keluar masuk, ya otomatis ada pesaing baru di daerah. Contoh daerah Cager gitu ya. Di daerah Cager ini ada dua warung makanan. Dan dia itu kalau si B ini nggak mau jualan pun juga boleh. Nah otomatis si A ini nggak bisa pasti gitu berapa pendapatannya, berapa konsumer yang mau datang ke dia. Apakah si B ini buka apa enggak kan si A nggak tahu.
Ya makanya semakin gampang pendatang baru, itu semakin kita harus lebih konservatif dalam menganalisis sebuah laporan keuangan. Harus berhati-hati. Kenapa berhati-hati ya? Karena pesaing kita itu ketat, maka otomatis kita wajib untuk membuat suatu analisis laporan keuangan yang lebih konservatif gitu. Nah, itu hambatan bagi pendatang baru. Jadi bagi pendatang baru itu ya harus dia harus tahu bagaimana keluar masuknya pasar, itu nentuin persaingan di pasar. Oke, jadi itu terkait lingkungan bisnis yang pertama. Yang kedua, terkait daya tawar supplier. Daya tawar supplier yang tinggi itu membuat, kalau kita contohnya gini, seorang penjual kalau dia daya tawarnya tinggi, supply-nya tinggi, maka bahan baku meningkat cost-nya. Ya kan? Nah, otomatis kalau cost meningkat, profitnya nurun. Nah, kalau suatu biaya itu naik, ya kan, biayanya naik. Contoh yang awalnya 3.000, aku jual 3.500, aku untung 500 nih. Nah, tapi kalau dia naik jadi 3.200, ya profitku jadi cuma 300, makanya profitnya nurun kalau biaya ini naik, ya kan? Nah, dengan adanya daya tawar supplier yang tinggi ini, itu nyebabin profitnya turun. Makanya kita harus sebagai penganalisis suatu laporan keuangan itu juga harus lebih konservatif dalam penentuan daya tawar supplier. Nah, lalu yang ketiga terkait daya tawar pembeli. Apa itu daya tawar pembeli? Jadi namanya aja daya tawar seorang pembeli. Kalau daya tawar pembelinya itu tinggi, harga produk itu jadi turun. Nah, makin turunnya harga, yaitu otomatis profitnya turun. Kenapa ya? Contoh yang aku jual ini terkait revenue ya. Kalau aku ngejual 5.000 awalnya, ternyata sekarang jualanku cuma jadi 4.000. Ya aku otomatis profitnya turun 1.000 kayak gitu. Ini terkait daya tawar pembeli. Nah, lalu yang keempat terkait produk substitusi. Semakin banyak barang substitusi, maka semakin elastis permintaan akan produk perusahaan. Artinya, perusahaan tidak bisa netapin harga yang terlalu tinggi karena konsumen akan berpaling. Jadi contoh gini, produk substitusi warung A dan warung B ini tadi itu ternyata sama-sama jual udang, gitu ya, contoh ya, sama-sama jualan udang nih. Nah, kalau si harga A ini harganya itu 3.500, terus si B berani 3.000, ya otomatis konsumer akan datang ke si B. Ya makanya si A ini nggak bisa ngasih harga yang tinggi-tinggi banget gitu. Nah, artinya perusahaan tidak bisa netapin harga yang terlalu tinggi karena konsumen akan berpaling. Itu contohnya produk substitusi. Nah, otomatis produk baru nyebabin kita harus lebih inovatif. Contoh kalau ada si C masuk nih, ini udah 3.500, ternyata si C masuk dengan produk yang sama, udang juga. Ya otomatis si B ini harus lebih inovatif. Dia contoh jual cumi-cumi, nggak cuma udang. Biar apa? Biar pasarnya itu lebih luas. Nah, dengan pasar yang lebih luas itu tadi, berarti dia akan kedatangan konsumer baru yang suka cumi-cumi. Nah, itu contohnya. Kalau ada pendatang baru, produk lama atau industri lama, dia harus lebih inovatif dalam menentukan produk barunya atau menentukan produknya. Sehingga apa? Dia lebih bisa survive untuk mencari konsumer yang lebih tinggi gitu. Nah, itu contoh dari produk substitusi. Nah, yang kelima terkait persaingan antar perusahaan. Oke. Nah, persaingan antar perusahaan tadi yang udah kita bahas di terkait nomor 1 tadi, terkait hambatan bagi pendatang baru. Kalau persaingan antar perusahaan itu terjadi dua, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Ini kita fokus ke yang satu itu sempurna dalam artian suatu pasar itu gampang keluar masuk. Yang itunya monopoli. Dia monopoli, intinya harga itu bisa dia tentuin sendiri. Mau dia tinggi boleh, mau dia rendah juga boleh gitu. Nah, ini ada perbedaannya. Maksudnya gimana? Persaingan antar perusahaan, kalau di dalam persaingan sempurna, oke, maka persaingannya ini ketat. Nah, kalau persaingannya ketat, balik lagi ke peraturan pertama tadi. Suatu perusahaan harus suatu perusahaan itu harus lebih konservatif dalam menyajikan laporan keuangannya atau menyajikan suatu produknya, ngejual dengan harganya berapa, itu harus lebih konservatif, lebih berhati-hati. Kenapa? Karena persaingannya ketat. Beda sama perusahaan di pasar monopoli. Kalau di suatu pasar monopoli, ya udah dia itu yang nentuin dia sendiri, mau harganya tinggi, mau harganya rendah, dia itu satu-satunya yang ada di pasar. Karena dia satu-satunya di pasar ini cuma ada dia doang, ya mau dia kasih harga tinggi pun tuh pasti ada yang mau beli gitu.
Ya contoh gini, mobil listrik. Mobil listrik itu nggak semua industri itu bisa masuk ke mobil listrik. Nah, si mobil listrik itu dia tahu pasarnya siapa, orang-orang kaya yang pengen punya suatu mobil yang beda dari kebanyakan mobil lainnya. Nah, dia tahu pasarnya. Karena si pasar monopoli ini tahu siapa target pasarnya, ya otomatis mau dia kasih harga yang tinggi, mau dia kasih harga yang rendah, ya dia tetap bakal ada yang mau gitu. Konsumer itu tetap nyari dia. Nah, itulah perbedaan dari persaingan antar perusahaan. Oke, jadi ini terkait business environment atau analisis industri lingkungan bisnis dari suatu perusahaan. Nah, basic dari triangle financial statement analysis itu yang kedua itu terkait analisis strategi atau strategi analysis. Oke, sekarang kita masuk ke analisis strategi. Jadi apa itu analisis strategi? Di dalamnya itu terdapat yang namanya cost leadership. Apa itu cost leadership? Jadi, perusahaan itu memiliki cost paling rendah di antara perusahaan lain itu menjadi cost driver. Maksudnya apa? Contoh gini, namanya aja cost leadership. Dia itu pemimpin dari segala pemimpin yang punya harga. Contohnya gini, si A ngejual handphone dengan harga 1 juta. Oke, si B ngejual handphone dengan harga 1,5 juta. Dengan produk yang sama ya ini, produknya sama. Yang si C ngejual dengan produk harga 1,2 juta. Ya di sini cost drivernya ini 1 juta. Dia adalah raja dari harga. Maksudnya raja dari harga itu dia memiliki cost paling rendah dengan produk yang sama dibanding perusahaan lain. Nah, otomatis dia jadi rajanya harga karena dia memiliki cost paling rendah. Maka di sini dia sebagai cost driver. Dia yang mengatur harga di pasaran. Otomatis si B dan si C kalau dia nggak mau nurunin harga ke 1 juta, maka dia akan bangkrut. Dia nggak akan dilirik sama customer karena produknya sama, si A memiliki harga yang lebih rendah. Nah, makanya dia sebagai cost driver atau cost leadership-nya dari suatu industri kayak gitu ya. Nah, maka dengan cost driver otomatis kan consumer ke dia nih. Oke, dengan adanya consumer ke dia, profitnya tinggi. Otomatis sehingga yang memiliki cost paling rendah adalah margin yang lebih tinggi, margin yang paling tinggi. Oh ya, ini juga bisa dipraktekkan dalam kayak gini contohnya. Dalam pembuatan handphone ya, kalau tadi kan kita jual handphone. Dalam pembuatan handphone nih, si A ini bisa cuma ngeluarin harga 1 juta. Ini sama ya angkanya, 1 juta. Si B 1,5 juta, si C 1,2 juta. Nah, si A yang bisa produksi dengan harga 1 juta ini, kalau sama-sama ini penjualannya sama, contoh penjualannya sama-sama 2 juta deh. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Oke. Ya udah, di sini dia memiliki margin yang paling tinggi. Kenapa margin yang paling tinggi? Karena dia untung 1 juta dibanding yang lain cuma untung 500 ribu, untung 800 ribu. Si A ini untungnya 1 juta, makanya dia marginnya paling tinggi. Gitu, marginnya yang lebih tinggi. Marginnya dia 50% dibanding yang lain cuma sekitar 40-30% doang. Kayak gitu, teman-teman. Nah, makanya di sini cost leadership itu pasti marginnya yang paling tinggi, yang paling lebih tinggi. Terus yang kedua terkait diferensiasi produk yang berbeda-beda. Nah, cara perusahaan meningkatkan keuntungan dengan memproduksi produk yang beraneka ragam atau tidak satu jenis, tujuannya adalah memperluas pasar, meningkatin profit. Contohnya, si ICBP, Indofood Customer, yang ICBP itu ya, tau kan? Nah, intinya suatu perusahaan Indofood itu, dia itu beraneka ragam. Ada yang makanan, ada yang minuman, ada ciki, kayak Hitela, itu kan punya Indofood tuh. Ya kan, atau makanan-makanan Indofood lainnya itu kan dia dalam artian tuh diferensiasi produk buat apa? Biar pasarnya itu tinggi, dalam artian target pasarnya itu nggak cuma orang yang nyari jajanan aja, dia nyari yang customer yang nyari minuman, customer yang nyari makanan itu mau ke dia semua. Intinya si CBP ini sukses dalam diferensiasi produk, sehingga dengan adanya diferensiasi produk itu tadi, si CBP ini akhirnya berhasil mencapai suatu pasar yang dimana dia inginkan gitu. Jadi pasar-pasar yang lebih tinggi daripada industri lain karena si CBP ini memiliki suatu produk yang terdiferensiasi. Contoh kalau mie pun dia itu ada Indomie, ada Supermie, ada Popmie, nggak cuma satu mie aja gitu. Nah ini kan contoh salah satu
diferensiasi produk yang ada di ICBP kayak gitu. Terus yang ketiga terkait analisis strategi itu adalah SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Oke, itu analisis perusahaan guna evaluasi. Jadi di SWOT ini itu sebagai analisis strategi itu buat ngevaluasi suatu perusahaan bagus enggaknya, kekuatan internal perusahaan, weakness-nya itu sebagai kelemahan internal perusahaan, opportunity sebagai peluang dari eksternal perusahaan, maupun threat-nya ancaman dari eksternal perusahaan. Nah, jadi si SWOT ini tuh ngevaluasi apa sih kekuatan internal dari perusahaan kita, apa sih kelemahannya, terus bagaimana peluang yang ada, sama ancamannya itu dari mana aja. Nah, setelah kita udah tahu dari SWOT ini ngebantu banget dalam strategi analisisnya. Nah, itu yang bisa aku sampaikan di video 2 ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kita lanjut di video ketiga dengan materi yang sama di pertemuan pertama ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.